Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Hey. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Jamaah. Kan kita dianjurkan bersedekah ya. Tapi masih ada juga loh orang yang meremehkan sedekah. Wah itu gimana tuh? Makanya pagi hari ini akan kita bahas ya. Tema kita adalah jangan remehkan sedekahnya wanita. Kira-kira akan seperti apa? Nanti dibahas sama guru-guru kita. Sebelumnya ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ya. Seorang wanita asal Surabaya yang mewakafkan hotel dan restorannya untuk sekolah. Masya Allah. Kita lihat tayangannya silakan. Kan memang banyak ya wanita yang sudah berkarir, bekerja gitu ya. Punya usaha juga ya. Pertanyaannya kalau wanita yang jadi tulang punggung keluarga itu bekerja gitu. Itu penghasilannya memang benar jadinya tuh sedekah gitu. Atau memang ya udah dia kerja aja gitu Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Makasih banyak Mas Soni. Izin Ustazah dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Yeay, Masya Allah. Selamat buat ibu-ibu. Wanita yang bekerja itu mendapatkan 2 pahala. Pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Jadi ketika wanita bekerja itu pahalanya berlipat ganda. Karena ketika dia bekerja, karena wanita bekerja bisa jadi karena memang bidangnya untuk apalagi memfungsikan, memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Itulah hebatnya wanita. Ketika wanita bekerja bisa jadi kenapa? Untuk mengisi kekosongannya. Kalau wanita tidak bekerja, tidak sibuk bahaya. Dia cari kesibukan lain, ngomongin orang. Saya lebih setuju kalau wanita bekerja. Supaya ada manfaatnya. Betul tidak? Betul. Nah ketika wanita bekerja selain dapat 2 pahala juga manfaat berbagi ilmu, berbagi manfaat buat orang lain. Maka wanita yang bekerja itu pun mendapatkan kemuliaan derajat pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa mengangkat derajat. Bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Sekali lagi. Bisa membantu perekonomian keluarga. Karena wanita itu partner. Bahkan pekerjaannya wanita bisa menjadi mata pencaharian laki-laki. Biasanya perempuan nyuci. Kalau laki-laki yang kerjain jadi laundry. Oh iya juga ya. Pekerjaannya perempuan masak. Tapi kalau dikerjakan laki-laki jadi koki. Wah keren banget. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana dong. Tepuk tangan untuk wanita-wanita kuat juga. Masya Allah. Tapi suaminya jangan lupa tetap berusaha ya. Masya Allah. Nah sekarang kita akan bahas mengenai sedekah ya. Sedekahnya wanita. Benar gak nih alasan wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak karena jarang bersedekah? Tapi kalau ada lagi wanita yang suka bersedekah. Tapi masih diumbar-umbar. Itu ada pahalanya apa enggak? Apa pahalanya hilang Ustazah? Hilang gak ya? Gimana ya? Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, bukan karena wanita kurang bersedekah maka wanita masuk neraka, tapi karena mayoritas penduduk neraka itu adalah seorang wanita, maka wanita dianjurkan untuk bersedekah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Kita tahu bahwa mayoritas penduduk neraka
adalah wanita, makanya wanita dianjurkan untuk bersedekah agar bisa menghapus dosa-dosanya. Lalu, apakah sedekahnya wanita itu ketika diumbar, ketika Ngomongin, diumbar itu sama ya? Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu sama iya, ya? diomongin apakah itu bentuk riya? Iya, betul. Jadi begini, Imam Ghazali pernah berkata, kalau engkau bisa melindungi diri dari sifat riya, maka pamerkanlah hal kebaikan yang engkau lakukan termasuk bersedekah. Jadi ibu-ibu, kadang kita suka kebalik. Kalau sekarang postingan di TikTok, kalau ada hal-hal yang maksiat-maksiat, yang viral, yang jelek-jelek justru malah rame. Setuju. Malah banyak yang mendukung. Tapi Nah. kalau ada yang baik, itu justru malah dihujat. Ada orang bikin konten sedekah hari Jumat, bikin masak-masak makanan. Ternyata dihujat, sombong. Memamerkan kebaikannya. Padahal kebaikan itu harus dipertontonkan. Agar apa? Agar apa? Bisa menjadi contoh. Dakwah Rasulullah yang berhasil adalah bagaimana memberikan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah memberikan contoh yang baik sehingga dakwahnya berhasil. Maka kebaikan harus dipertontonkan agar tidak kalah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jadi kalau ibu-ibu nih lagi masak hari Jumat, mau masak buat Jumat berkah, boleh dibagiin terus di-share. Agar apa? Biar orang-orang yang ngelihat video itu bisa meniru kayak gitu ya Bu ya. Sama tujuannya baik gak apa-apa ya Ustazah ya. Yang penting niatnya apa gitu ya. Oh, setuju ya? Jadi lebih baik mentontonkan yang baik-baik daripada yang buruk Bu. Nanti kalau buruk-buruk yang niru yang buruk-buruk semua gitu ya Ustazah ya. Terima kasih Ustazah. Tepuk tangannya dong untuk Ustazah Umi Laila. Masya Allah. Kali ini Ustaz Syam. Iya. Bener gak sedekahnya wanita itu? Saya gak tahu nih setuju apa enggak nih ibu-ibu yang ada di sini atau yang ada di rumah juga. Sedekahnya wanita itu ya cukup patuh aja ke orang tua. Sama Patuh menutup sama orang tua. Sama Oke. menutup aurat. Oke. Hitungannya udah sedekah aja pokoknya. Oke. Bener gak? Siap. Baik, tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah kita buka dulu Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik itu adalah pakaian ketakwaan. Kalau berbicara tentang sedekah, maka mesti kita fahami terlebih dahulu sebelum kita membahas jauh adalah apa itu sedekah. Apa itu sedekah? Karena hari ini kita bahas temanya tentang sedekahnya seorang wanita, sedekahnya seorang perempuan. Maka dikatakan bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum aja udah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bukankah seorang anak perempuan yang taat kepada orang tuanya itu adalah kebaikan? Ada enggak orang yang mengatakan lihat anak perempuan taat sama orang tuanya, itu anak tidak solehah itu. Pasti kita bilang dia anak soleh.
Anak yang baik. Berarti ketika dia melakukan kebaikan, berarti itu udah terhitung sedekah. Patuh sama orang tua. Yang kedua apa tadi? Menutup auratnya. Ya. Berarti patuh sama orang tua, patuh sama aturan Allah. Berarti hitungannya sedekah juga. Kenapa? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Anak wanita yang taat sama orang tuanya terhitung sedekah. Anak wanita yang taat akan aturan Tuhannya termasuk sedekah. Anak wanita ketika dia sudah menikah taat pada suaminya, maka di atasnya lagi sedekah. Bahkan diminta ataupun dipersilahkan untuk masuk surga dimanapun dan dari manapun dia inginkan. Pintu surga itu banyak. Tapi bagi mereka seorang wanita yang taat pada suaminya, menjaga perintah Tuhannya, berarti dia punya all access. Wah, bisa masuk pintu mana aja ya? Iya dong, kita kalau punya kartu Kalau akses hotel, itu, ya kita punya kartu hotel, kamar kita lantai 3 cuma bisa ke lantai 3. Iya. Tapi kalau kita punya all access ke lantai mana saja bisa. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Ya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sekarang nih, jamaah yang ada di rumah nih yang sudah bertanya, aku bacain pertanyaannya ya. Dari @Prita Sanjaya. Assalamualaikum Ustadz. Pok saya membantu tetangga dengan menyucikan spraynya. Tapi semakin kesini semakin semena-mena. Yang awalnya ingin bersedekah dan membantu jadi merasa beban. Gimana ya menegur tetangga saya? Wah, cara menegurnya gimana nih ya kalau tetangganya suka semena-mena kayak gitu nih. Gimana Ustaz? Nggak tahu diri banget. Nyariin ke sini ada di Nggak situ. tahu diri banget. Kenapa Ustaz? Gimana? Pokoknya mana orangnya itu suruh temui saya. Mau ngapain? Mau saya Bantu titip nyuci barang. spraynya. Kirain mau bantu nyuci spraynya. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bisa-bisanya. Masa disuruh-suruh kayak gitu ya. Tambahin lagi. Semena-mena.